Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah selalu dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Yesus Rasul dan Imam Besar Terhebat. Ibrani 3 ayat 1-4 berbunyi demikian, Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Nah, ayat 1 tadi berkata, pandanglah kepada Yesus. Kata pandanglah berarti perhatikan dengan seksama. Bukan sekedar melihat, tapi merenung dalam-dalam. Memberi perhatian penuh. Pandanglah adalah undangan untuk fokus total kepada Yesus sebagai pusat iman. Bukan hanya sekilas. Banyak kali orang Kristen yang pergi ke gereja, goyah imannya karena kehilangan fokus pada Kristus sebagai pengantar dan pengutus. Melihat kesalahan orang lain, melihat kekurangan pendeta, dia jadi lemah dan goyah. Fokus hidup rohani kita seringkali kabur juga oleh karena tekanan, kesulitan, dan rutinitas kehidupan. Tetapi kita dipanggil untuk kembali memusatkan perhatian kepada Yesus, bukan hanya pada pelayanan, pada aktivitas, atau pada manusia. Ingatkah saudara ketika Petrus berjalan di atas air? Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia memandang Yesus. Dia percaya kepada apa yang diucapkan oleh Yesus. Marilah kemari. Tapi ketika dia melihat kiri kanan, dia melihat gelombang laut, merasakan angin tofan, maka tenggelamlah dia ke dalam laut itu. Untunglah Yesus selalu menolong. Karena itu mari kita fokus kepada Kristus. Saudara, hidup kita ini seperti kamera. Jika tidak fokus, tidak bagus, blur. Itu sebabnya mari kita fokus. Dan fokus perhatian kita adalah pada Kristus yang luar biasa. Nah, Kristus disebut sebagai Rasul dan Imam Besar. Ini menunjukkan peranan ganda. Yesus adalah orang yang diutus oleh Allah seperti Rasul. Tetapi juga dia mewakili manusia di hadapan Allah sebagai Imam Besar. Musa dianggap pemimpin dan nabi terbesar oleh umat Yahudi. Dia adalah perantara hukum Taurat dan pembawa wahyu Allah. Namun ketika penulis surat Ibrani menyebut Yesus adalah Rasul dan Imam Besar, dia secara tegas menyandingkan dan mengunggulkan Yesus daripada Musa. Ya, memang Yesus lebih tinggi dari semua nabi, dari semua rasul, dari semua tokoh agama manapun. Karena dia adalah Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Yesus adalah yang mengutus dan mewakili kita. Kita tidak sendirian. Seperti supir yang harus fokus ke depan agar walaupun banyak gangguan di jalan, dia bisa mencapai tujuan. Begitu juga iman kita harus tertuju kepada Kristus, bukan pada gangguan dunia yang ada di sekitar kita. Dia Rasul, dia Imam Besar. Oh, luar biasa. Nah, di ayat 2 tadi dikatakan bahwa Yesus itu setia seperti Musa. Kata setia dalam bahasa Yunani pistos. Dipakai untuk Yesus dan Musa. Menunjukkan keduanya memiliki integritas penuh kepada Allah dan kepada tugas yang dipercayakan Allah kepada mereka. Ayat 3 kemudian berkata, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Kata kemuliaan berasal dari kata Yunani doxa. Di sini dicatat bahwa kemuliaan Yesus lebih besar daripada Musa karena dia adalah pembangun, bukan hanya bagian dari rumah. Musa adalah hamba yang setia, tetapi Yesus lebih daripada seorang hamba. Dia adalah Allah dan pemilik rumah yang dibangun itu. Saudara, bagi orang Yahudi, nabi terbesar bukan Isa, tapi Musa. Tapi penulis Ibrani berkata sehebat-hebatnya Musa, Yesus lebih tinggi, lebih hebat dari Musa dan pemimpin agama apapun.
Kesetiaan Musa adalah refleksi, sementara Yesus adalah sumber daripada kemuliaan itu. Dalam latar belakang Yahudi, rumah di sini yang dimaksudkan adalah umat Allah. Karena dalam Bilangan 12 ayat 7 dikatakan Musa setia dalam segenap rumahku. Namun Ibrani menggeser fokus, Yesus bukan hanya bagian dari rumah. Dia adalah arsiteknya. Ini tantangan besar bagi orang Yahudi yang menjadikan Musa sebagai puncak otoritas sebetulnya. Nah, aplikasi bagi kita orang beriman, jangan hanya mengidolakan tokoh-tokoh rohani atau Musa modern, mungkin pemimpin, pendeta, pengkhotbah. Saudara boleh terpesona oleh khotbah yang bagus disampaikan oleh pendeta, oleh keteladanannya, kerelaannya berkorban. Oh, itu perlu kita ikuti, tapi ingat manusia tetap terbatas. Kadang-kadang dia bisa salah ucap, salah khotbah, salah penafsiran, salah dalam kehidupan. Dan jangan saudara kemudian imannya jatuh runtuh karena melihat ternyata hamba Tuhan tidak sempurna. Pandanglah kepada Yesus yang sempurna. Ingatlah hanya Yesus yang layak untuk disembah. Nah, kita juga dipanggil menjadi bagian dari rumah rohaninya yang dibangun oleh Yesus sendiri, seperti membanggakan rumah yang indah tapi melupakan arsitek dan pembangunan sejati. Demikianlah bila kita terlalu fokus pada tokoh iman namun melupakan Kristusnya. Mari kita tetap setia kepada Kristus. Ayat 4 berkata, pembangun segala sesuatu ialah Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa segala tatanan hidup dan gereja adalah karya Allah. Semua kemegahan yang terlihat dalam bangunan iman atau komunitas orang percaya bukan karena Musa, manusia atau sistem, tapi karena Allah yang membangunnya. Ini mengalihkan kemuliaan dari manusia kepada Tuhan. Gereja atau pelayanan bukan milik pemimpin atau pendirinya, tapi milik Kristus. Jangan membangun hidup di atas fondasi manusia, bangunlah di atas Kristus, Sang Pembangun segalanya. Banyak gereja yang kemudian runtuh karena terlalu bertumbuh pada sosok pemimpin. Ketika pemimpinnya hidup, maju dan berkembang. Ketika pemimpinnya mati, maka ditinggalkan oleh para pengikutnya. Tapi gereja yang dibangun di atas Kristus akan tetap berdiri kokoh, walaupun mungkin pemimpinnya meninggal atau pemimpinnya diganti. Mari kita renungkan bersama, apakah fokus iman kita tetap kepada Yesus? Apakah kita menyadari bahwa Yesus lebih besar dari semua tokoh rohani, bahkan Musa, bahkan para hamba Tuhan hebat lainnya? Mari kita setia dalam rumahnya, karena kita dibangun oleh pembangun sejati, yaitu Allah sendiri. Aku mau fokus kepada Kristus. Siapa setuju dengan saya? Mari ketik itu atau ucapkan bersama-sama. Aku mau fokus kepada Kristus. Mari ucapkan bersama 1, 2, 3. Aku mau fokus kepada Kristus. Hidup yang fokus kepada Kristus akan sungguh menjadi berkenan kepada Allah. Karena keteladanan Kristus yang sempurna itu mendorong kita untuk mentaati Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, mata kami tertuju kepada Kristus yang mengatasi segala-galanya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hari ini kami selalu dituntun oleh Tuhan Yesus yang adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.